Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Gary Palevi Ramadan, kelas Sosiologi C1 dengan NIM D1A021149. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian atau definisi kelompok sosial, fungsi kelompok sosial, faktor pembentuk kelompok sosial, klasifikasi kelompok sosial, ciri-ciri kelompok sosial, dan yang terakhir yaitu contoh dan jenis dari kelompok sosial. Yang pertama yaitu definisi dan pengertian kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan kelompok manusia yang hidup bersama dan saling berinteraksi. Setiap anggota kelompok harus memiliki kesadaran bahwa ia adalah anggota dari kelompok tersebut. Sedangkan menurut Surjono Sukanto mendefinisikan kelompok sosial sebagai himpunan atau satu kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan dan mereka saling mempengaruhi secara timbal balik. Yang kedua yaitu fungsi kelompok sosial. Terdapat sejumlah fungsi kelompok sosial baik itu bagi individu maupun bagi masyarakat. Fungsi kelompok sosial tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu kelompok sosial mampu memudahkan suatu pekerjaan atau usaha. Yang kedua yaitu kelompok sosial membantu pemenuhan kebutuhan individu baik itu yang sifatnya fisik maupun non-fisik. Yang ketiga kelompok sosial bisa menjadi sumber atau penguat identitas. Yang keempat itu kelompok sosial mampu melembagakan suatu nilai ataupun norma sosial. Yang kelima yaitu kelompok sosial mampu membangun keseragaman di antara sikap dan perilaku. Kelompok sosial pada dasarnya adalah wujud interaksi manusia yang dibangun dan dijalankan berdasarkan pola-pola tertentu. Interaksi yang terjadi di dalam satu kelompok sosial sifatnya intensif. Adanya homogenitas atau kesamaan di dalam masyarakat merupakan latar belakang yang mendorong terbentuknya suatu kelompok sosial. Yang ketiga yaitu faktor pembentuk kelompok sosial. Yang menurut salah satu penelitian yang diteliti oleh Surjono Sukanto, ditemukan hasil bahwa ada beberapa faktor yang ada pada sekumpulan masyarakat sehingga dapat disepakati bahwa sebagai kelompok sosial. Yang pertama yaitu faktor darah, yang kedua faktor geografis, yang ketiga faktor kepentingan, dan yang terakhir yaitu faktor daerah asal. Yang keempat yaitu klasifikasi kelompok sosial. Yang pertama yaitu kelompok semu. Ciri-ciri kelompok semu adalah proses pembentukannya yang spontan, tidak terorganisir, dalam suatu wadah tertentu, tidak ada interaksi maupun komunikasi secara terus-menerus, tidak ada kesadaran berkelompok, dan kehadirannya tidak konstan. Kerumunan, massa, dan publik adalah jenis-jenis dari kelompok semu. Yang kedua yaitu kelompok nyata. Kelompok nyata di sisi lain adalah kelompok yang sosial yang lebih terorganisir. Kelompok nyata terdiri dari kelompok statistik, kelompok sosietal, kelompok sosial, dan kelompok asosiasi. Yang kelima yaitu ciri-ciri kelompok sosial. Adapun ciri-ciri dari kelompok sosial yang perlu Anda ketahui yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya kesadaran dari masing-masing individu bahwa ia merupakan bagian dari kelompok sosial tersebut. Sebagai dampaknya sifat ingin menang sendiri bisa diminimalisir. Yang kedua itu adanya hubungan timbal balik antar anggota. Yang ketiga yaitu adanya interaksi yang aktif dan juga pola perilaku tertentu. Yang keempat adanya suatu faktor tertentu yang dimiliki dari masing-masing individu dan hal itu bisa mempererat ikatan di antara satu anggota kelompok dengan yang lainnya. Dan yang terakhir adanya struktur tugas masing-masing anggota di dalam kelompok tersebut. Dan yang terakhir atau keenam yaitu contoh dan jenis kelompok sosial. Berikut adalah beberapa contoh kelompok sosial yang ada pada kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu kelompok primer, contohnya anggota keluarga. Yang kedua yaitu kelompok sekunder, contohnya sekumpulan penyelenggara sebuah acara. Yang ketiga yaitu kelompok formal, contohnya lembaga negara, organisasi kemasyarakatan. Yang keempat yaitu kelompok keanggotaan, contohnya OSIS. Yang kelima itu publik, sekumpulan orang yang pada tempat umum. Yang keenam itu kelompok referensi, contohnya kelompok pemeluk agama. Yang ketujuh yaitu patembayan, contohnya koperasi, karyawan, dan organisasi buruh. Dan yang terakhir yaitu paguyuban. Kelompok arisan dan paguyuban RT merupakan contoh dari paguyuban. Sekian penjelasan saya tentang kelompok sosial.
Saya berharap dengan adanya video ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan teman-teman. Apabila ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.